Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Aliman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Lia Damayanti dan rekan saya Siti Nurlaila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang kami lakukan beberapa waktu lalu terkait metode time series untuk peramalan bisnis pada kasus rumah makan Pusako Minang di Karawang. Sebelumnya, ada banyak metode peramalan yang dapat digunakan dalam bisnis, mulai dari metode kualitatif hingga kuantitatif. Salah satu metode kuantitatif yang populer dan yang kami pilih itu adalah time series. Metode ini memiliki keunggulan dalam menganalisis data historis untuk memprediksi pola yang akan datang di masa depan. Dibandingkan dengan metode peramalan lainnya, time series ini lebih mudah diimplementasikan dan dapat menghasilkan hasil yang cukup akurat, terutama jika data yang tersedia cukup lengkap dan berkualitas. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu presentasi kali ini meliputi latar belakang tinjauan pustaka, analisis data menggunakan metode time series, lalu ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Dimulai dari latar belakangnya. Persaingan global mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM yang muncul, berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi pengangguran. Peramalan digunakan dalam mengambil keputusan bisnis dengan menganalisis data historis untuk memprediksi masa depan, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan penjualan. Pusako Minang, sebuah rumah makan Padang di Karawang yang terus berkembang dengan meningkatkan jumlah konsumen dan variasi produknya. Tantangan utama adalah memprediksi penjualan masa depan untuk mengoptimalkan persediaan barang menggunakan data historis untuk mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada tahap ini, kami sudah melakukan analisa persiapan kebutuhan penelitian seperti tinjauan pustaka, profil toko, dan metode yang akan digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama ada studi pustaka. Tahap ini kami mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan peramalan penjualan dengan metode moving average, single exponential smoothing, dan trend moment. Sumber literatur ini sendiri berupa buku, jurnal, dan situs penunjang lainnya. Yang kedua ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan data penjualan rumah makan Padang Pusako Minang selama 1 minggu. Keluaran dari tahapan ini yaitu berupa data penjualan nasi Padang yang nantinya akan menjadi dasar dalam peramalan penjualan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada profil toko. Pusako Minang itu merupakan rumah makan nasi Padang di Karawang yang telah beroperasi selama 3 tahun terakhir. Dipimpin oleh Ibu Basnimar, berlokasi di Jalan Hasyim Asy'ari, Karawang Kulon, dengan memiliki 3 karyawan. Rumah makan ini terus mengalami peningkatan jumlah pelanggannya. Yang keempat ada peramalan. Menurut Mulik, dalam tulisannya di Harvard Business Review Forecasting atau merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data horizontal sebagai acuan. Forecasting mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan dana,
pengadaan barang dan jasa hingga rantai pasokan. Selanjutnya ada metode-metode yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada moving average. Metode peramalan moving average itu menggunakan rata-rata dari periode data terbaru untuk meramalkan periode berikutnya. Formulasi perhitungan dengan menggunakan metode moving average ditunjukkan pada persamaan 1. Tujuan utama dari penggunaan rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan dalam deret waktu. Tujuan ini dapat dicapai dengan merata-ratakan beberapa nilai data bersama-sama dengan cara di mana kesalahan-kesalahan positif dan negatif yang mungkin terjadi dapat dikeluarkan atau dihilangkan. Selanjutnya ada single exponential smoothing. Metode ini merupakan pengembangan dari metode moving average. Dalam metode ini dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus setiap data terbaru diberi bobot yang lebih besar. Dalam melakukan peramalan dengan metode exponential smoothing, besarnya alfa yang diterapkan 0 lebih kecil daripada alfa lebih kecil daripada 1 dengan tujuan peramalan alfa yang menghasilkan peramalan error terkecil. Metode ini banyak mengurangi kesalahan penyimpanan data karena tidak perlu lagi menyimpan data. Yang ketiga ada trend moment. Trend moment ini adalah sebuah metode analisis yang bisa digunakan untuk keperluan prediksi stok barang pada perusahaan, sehingga perusahaan bisa meminimalkan biaya suplai barang yang akan dijual serta barang yang akan disuplai tidak berlebihan jumlahnya. Metode trend moment ini akan diimplementasikan pada sebuah aplikasi untuk melakukan peramalan dengan menggunakan data permintaan atau pemesanan masa lalu yang berbentuk numerik. Berikut merupakan hasil data yang telah kami dapatkan dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, di mana pada tabel 1 itu merupakan data penjualan yang di mana ada 7 hari dengan penjualan harian yang berbeda-beda pula. Di gambar 1 juga ada data penjualan yang sama dengan menggunakan chart di mana terlihat pada hari Senin dan Minggu terjadi penjualan yang tertinggi, sementara untuk hari Selasa dan Sabtu terjadi penurunan penjualan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data historis atau data penjualan, maka yang akan kami lakukan adalah meramalkan dengan menggunakan time series dan metode yang sudah kami pilih sebelumnya, yaitu dengan menggunakan moving average, single exponential smoothing, dan trend moment. Di metode yang pertama ada moving average, di mana dari poin A merupakan rata-rata penjualan selama 1 minggu dibagi 7 hari, atau sigma X per N sama dengan 400 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 350 ditambah 250 ditambah 400 dan dibagi 7 sama dengan 2250 dibagi 7, hasilnya 321,428. Selanjutnya, setelah mengetahui rata-rata penjualan selama 1 minggu, yaitu mencari estimasi penjualan, di mana penjualan hari kedua dikurangi penjualan hari ke-7, yaitu 150 dan begitu pun ke bawahnya.
semuanya dijumlah dan dibagi rata-rata dan menghasilkan angka 83,3,3. Jadi untuk penjualan hari ke-8 sama dengan penjualan terakhir ditambah selisih estimasi, di mana 400 ditambah 83,333 sama dengan 483,333. Selanjutnya ada rata-rata bergerak untuk 3 hari, di mana rumusnya adalah 400 ditambah 250 ditambah 300 dibagi 3 sama dengan 950 dibagi 3 sama dengan 316,6 untuk rumus selanjutnya. Dan untuk selanjutnya pun dilakukan dengan rumus yang sama. Setelah mendapat rata-rata penjualan selama 7 hari, selanjutnya adalah membuat tabel, di mana ada hari penjualan, forecast 3 hari, error absolut, dan persentase error, di mana hari dan penjualan ditulis seperti data yang telah kami didapatkan, dan forecast juga merupakan nilai rata-rata yang sudah dihitung tadi. Kemudian ada error absolut, di mana error absolut ialah penjualan dikurangi forecast sama dengan error absolut. Dan untuk persentase error, menghitungnya dengan cara membagi error absolut dibagi penjualan. 16,6 dibagi 300 sama dengan 5,5%. Persentase error dijumlah dan dibagi rata-rata. Dari menunjukkan data aktual dan hasil peramalan dengan menggunakan metode moving average 3 periode dari nilai penjualan. Terlihat bahwa hasil yang didapat cukup baik apabila dilihat dari selisih data aktual dan peramalan. Pada bagian error absolut, persentase error menunjukkan bahwa nilai perhitungan error yang cukup kecil, seperti pada hari Rabu di mana perhitungan error sebesar 5,5%, yang menunjukkan bahwa perhitungan peramalan baik untuk digunakan. Nilai hasil akurasi MAPE sebesar 6,25%. Apabila melihat dari tabel 3 evaluasi prediksi termasuk pada penilaian dengan akurasi tinggi atau sangat baik untuk digunakan prediksi penjualan. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode single exponential smoothing, yaitu rumusnya FT sama dengan FT dikurangi 1 ditambah alfa dalam kurung AT dikurangi 1 dikurangi F1 dikurangi 1. Dan untuk nilai alfanya 0,5. Di mana keterangannya F1 dikurangi 1 sama dengan peramalan untuk periode berikutnya, A sama dengan parameter smoothing, FT sama dengan peramalan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil peramalan single exponential smoothing menggunakan rumus yang tadi. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil peramalan penjualan dengan nilai alfa 0,5 untuk hari Senin ialah 344,53 dengan melihat nilai peramalan pada hari Minggu yaitu 289,06 dijadikan sebagai data aktual dan data peramalan dengan nilai alfa 0,5. Hasil peramalan penjualan dengan menggunakan metode single exponential smoothing, data harian dengan nilai pengukuran akurasi peramalan dengan MAP sebesar 10,59% dapat dikategorikan sangat baik karena nilai MAP berada di bawah 10%. Nah, ini adalah penerapan rumus metode exponential smoothing pada hari pertama hingga hari ke-8 yang dicari. Nah, kita langsung saja mencari hari ke-8 berhubung hari ke-7, peramalan hari ke-7-nya sudah diketahui. Nah, langsung saja rumusnya yaitu
F8 sama dengan F7 ditambah alfa dalam kurung A7 dikurangi F7. Langsung saja masukin angkanya. F8 sama dengan 289,063 ditambah 0,5 dalam kurung 400 dikurangi 289,063. Langsung saja kita turunkan terlebih dahulu, kita kurangkan 4A7 dikurangi F7 dengan hasil 110,937. Untuk selanjutnya yaitu turunkan lagi, kita kalikan alfanya 0,5 dikali 110,937 dan hasilnya 55,469. Langsung saja kita jumlahkan 289,069 ditambah 55,469 sama dengan 344,532. Nah, inilah hasil peramalan untuk hari ke-8 dengan menggunakan metode single exponential smoothing. Untuk metode selanjutnya yaitu menggunakan metode trend moment, di mana rumusnya Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai tren atau variabel yang akan diramalkan. A sama dengan bilangan konstan, B sama dengan slope atau koefisien garis tren, dan X sama dengan indeks waktu dimulai dari 0, 1, 2, dan selanjutnya. Rumus untuk mencari nilai A dan B, kita bisa mencari dua persamaan terlebih dahulu. Persamaan pertama, sigma Y sama dengan N kali A tambah B sigma X. Untuk persamaan kedua, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2, di mana Y sama dengan variabel volume penjualan, X sama dengan variabel tahun, dan N sama dengan jumlah data. Nah, ini adalah hasil tabel data untuk menghitung hari ke-8 atau Senin. Nah, yang diketahui ada Y, X, XY, dan X pangkat 2, di mana Y sama dengan Senin 400, Selasa 250, Rabu 300, Kamis 300, Jumat 350, Sabtu 250, dan minggunya 400, sehingga ditotalkan menjadi 2250. Dan untuk X-nya Senin 0, Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 6. Kenapa dimulai dari 0? Karena data yang digunakan adalah ganjil. Selanjutnya yaitu XY, di mana perkalian dari hasil X dan Y, di mana hasilnya Senin 0, Selasa 250, Rabu 600, Kamis 900, Jumat 1400, Sabtu 1250, dan Minggu 2400, sehingga dijumlahkan jadi 6800. Dan X tadi jumlahnya yaitu 21. Selanjutnya yaitu X pangkat 2, yaitu hasil dari perpangkatan variabel X, di mana hasilnya Senin 0, Selasa 1, Rabu 4, Kamis 9, Jumat 16, Sabtu 25, Minggu 36, sehingga jumlahnya jadi 91. Nah, ini adalah proses menghitung mencari nilai A dan B, di mana bahwasannya tabel yang tadi adalah yang akan dipakai untuk mencari nilai A dan B. Terlebih dahulu kita mencari persamaan 1 dan persamaan 2, di mana rumusnya persamaan 1, sigma Y sama dengan N kali A tambah B sigma X. Persamaan 2, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang dari tabel ke dalam rumus, yaitu sehingga dapat 2250 sama dengan 7A ditambah 21B. Dan persamaan kedua 6800 sama dengan 21A ditambah 91B. Sebelum melanjutkan ke proses pengurangan, kita terlebih dahulu mencari angka yang dimana dihabis jika dikurang, yaitu kita persamaan 1 dikali 3, persamaan 2 dikali 1, sehingga dapatlah
6.750 sama dengan 21A ditambah 63B itu persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya 6.800 sama dengan 21A ditambah 91B. Sehingga dapatlah pengurangannya 6.750 dikurangi 6.800 min 50, 21A dikurangi 21A 0, tidak usah ditulis. Lanjut 63B dikurangi 91B jadi min 28B. Sehingga pindah ruas B sama dengan min 50 dibagi min 28. Nah, jadilah B sama dengan 1,78. Selanjutnya kita mencari nilai A karena B sudah diketahui. Nah, di sini untuk mencari nilai A kita bisa memilih antara persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kelompok saya memilih persamaan 1. Langsung saja dimasukin ke dalam rumusnya angka-angka tersebut. Terdapatlah 2250 sama dengan 7A ditambah 21 dikali B-nya 1,78. Nah, sebelum lanjut, kita kalikan dulu 21 dikali 1,78. Nah, dapatlah 2250 sama dengan 7A ditambah 37,38. Nah, lanjut 7A sama dengan kita pindahkan ruasnya 2250 dikurangi 37,38. 7A hasilnya 7A sama dengan 2212,62. Dan A sama dengan 2212,62 dibagi 7. A sama dengan 316,09. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan ke rumus utama, yaitu Y sama dengan A tambah BX. A-nya 316,08 ditambah B-nya 1,78 dan X-nya yaitu 7. Dan selanjutnya yaitu kita kalikan dulu 1,78 dikali 7 yaitu 12,46. Lalu kita langsung jumlahkan saja 316,08 ditambah 12,46 yaitu 328,55 per unit. Nah, jadilah pada hari ke-8 yaitu 328,55 per unit. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian, peramalan penjualan nasi Padang Pusako Minang dengan 3 metode menunjukkan hasil yang berbeda. Menggunakan metode moving average, prediksi penjualan untuk hari ke-8 mencapai 483,3 per hari. Dengan fluktuasi yang signifikan dan rata-rata bergerak 3 harinya berkisar setara 483 hingga 377,7. Pada metode exponential smoothing, peramalan menunjukkan hasil yang lebih stabil dengan prediksi penjualan hari ke-8 sebesar 344,532. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini menangkap perubahan penjualan secara lebih bertahap dibandingkan moving average. Sedangkan dengan metode trend moment, prediksi menunjukkan tren penjualan yang meningkat secara linear, dengan penjualan yang diperkirakan untuk hari ke-8 sebesar 328,55, sedikit lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Untuk saran, pada metode moving average efektif ketika ada pola musiman atau tren yang stabil. Namun karena penjualan mengalami fluktuasi, metode ini mungkin kurang tepat untuk prediksi jangka panjang. Untuk metode exponential smoothing lebih sesuai untuk pola penjualan yang berfluktuasi karena menekankan lebih kuat pada data terkini. Jadi metode exponential smoothing ini cocok pada analisis kami. Metode trend moment ideal digunakan untuk data dengan tren yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Sebelumnya, saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan saat pemaparan materi.
Selamat pagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.